Baik, selamat siang teman-teman dan Bu Reni juga. Kami dari kelompok 8 sebentar lagi akan memperjelaskan atau memberikan presentasi tentang quicksort. Sebelum itu, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiran Mete Guari Siagian. Saya Dimas Fajri Sampurna dengan RP 178. Dan saya Fatan Maulana Prasetya dengan RP 016. Dan saya Azrul Himatur Rahman dan RPTR 166. Baik, sebelum masuk ke kode dan juga demonstrasi ya, terlebih dahulu akan ada pendahuluan. Nah, quicksort itu sebenarnya apa sih itu? Quicksort itu adalah algoritma pengurutan. Nah, cara dia itu bakal milih elemen pivot nih dari array. Terus dikelompokin elemen-elemen lain ke dua bagian. Nah, yang dari kan udah dipilih pivot itu, yang lebih kecil itu bakal taruh di satu sisi, sementara yang lebih besar itu di sisi lainnya. Nah, proses ini bakal diulang-ulang terus secara rekursif pada masing-masing kelompok hingga seluruh data tersusun rapi. Oke, next. Oke, jadi di sini ada kode quicksort yang kita buat. Jadi di pertama kita buat metodenya dulu quicksort dengan integer array, low dan juga high dan juga iterasi. Jadi di sini kita buat metode untuk mulai proses pengurutannya seperti apa. Nah, kalau misalkan low ini lebih besar atau sama dengan high, nanti akan keluar dari metode. Jadi udah selesai quicksortnya. Tapi setelah itu kita harus menentukan elemen pivot sendiri. Jadi elemen pivot itu kita memilih elemen yang paling kanan sebagai pivot. Kenapa? Karena menurut kami paling gampang untuk memilih pivot. Sebenarnya pivot itu bisa dipilih secara random atau dari tengah atau dari kiri, tapi kita menggunakan dalam kasus kode ini kita menggunakan pivot yang paling kanan. Nah, nanti di print pivot siap iterasi agar kita tahu pivotnya seperti apa. Di situ ada sistem out print learn. Kemudian jadi itu sama dengan low. Jadi eh, di sini kemudian kita buat iterasi dari variabel low ke high min satu. Jadi yang dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, buat cari elemennya yang lebih kecil dari pivot. Nah, kalau misalkan elemen itu lebih kecil ditemukan, maka akan ditukar dengan elemen di posisi i-nya di iterasinya itu. Nah, kemudian eh, memindahkan posisi itu ke ke kanan dengan cara menambah nilai i sebesar satu. Nah, di sini itu untuk menunjukkan batas baru bagi elemen yang lebih kecil dari pivot itu sendiri. Nah, kemudian nanti di print kalau misalkan ada perubahan di setiap iterasinya kayak gitu. Terus next di sini kita eh, bakal nempatin pivot di posisi yang benar dengan cara itu menukar elemen i-nya sama pivotnya. Nah, kemudian nanti dicetak sorry di print array setelah pivot itu berada di posisi terakhir. Nah, itu sistem outprint learn hasil terakhir setelah di pivot yang benar. Nah, ini nanti ditambahkan setelah pertukaran itu selesai. Terus di sini kita ngelakuin rekursi buat ngurutin dari bagian kiri dan bagian kanan dari pivot sendiri ada quicksort array low, imin satu, terus iterasinya i plus satu seperti yang tadi di sebelumnya di sini. Oke. Terus, nah di sini kita kemudian metode quicksort yang array-nya itu buat manggil gue secara rekursif di seluruh array-nya. Nanti kalau misalkan sortnya selesai itu akan ngeprint array yang udah terurut gitu setelah melakukan sorting. Terus di sini kita buat metode swap juga dengan iter array dan kita pakai eh, variabel indeks satu dan indeks 2. Jadi nanti metode itu yang pertama itu nanti eh, elemen indeks satu ini disimpan ke variabel sementara atau temporary. Terus nanti dipindahkan nilai elemen di indeks 2 ke posisi indeks satu. Terus dikembalikan lagi nilai dari temporary ke nilai awal indeks ke posisi indeks 2 sorry. Jadi buat pertukarannya ya seperti biasa lah kita pakai temporary seperti itu. Nah, di sini kita kode di main-nya, jadi kita ngambil studi kasus kalau misalkan array itu terdiri dari bilangan tidak terurut kayak 1, 4, 8, 6, 3 dan 2. Nah, nanti eh, kita panggil quicksort, kita panggil metodenya quicksort dengan variabel yang kita bikin yaitu array. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nanti ngeprint di awal tuh array awalnya seperti apa, lalu kita pilih, lalu akan muncul iterasi satu, pivotnya itu ada yang di paling kanan, lalu eh, hasil iterasinya setelah pivot di posisi yang benar itu ditukar ke sebelum 8 dan setelah satu dan itu berjalan terus-terusnya sampai pivot 4 kemudian karena yang paling kanan pivot 4 bilangan 4 lalu selanjutnya di iterasi ketiga karena yang paling kanan bilangan 6 jadi pivotnya 6
terus ditukar lagi sampai hasilnya bilangannya terurut. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ini merupakan hasil demo visualisasi dari eh, kode quicksort yang sudah kami kerjakan. Mungkin bisa di-play. Oke, jadi kode ini menerapkan array awal yaitu 1, 4, 8, 6, 3, dan 2, dan indeks 0 sebagai angka 1 dan indeks kelima sebagai angka 2. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Diva tadi, di sini terjadi sebanyak 3 iterasi, dan ini berawal dari 146, 1486, dan 2 menjadi indeks yang sudah tersort sebagai 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Mungkin bisa di next. Oke, jadi ini adalah hasil dari setelah pivot pertama, yaitu pivot pertamanya merupakan angka 2. Ketika dia sudah di-sort berdasarkan pivotnya di posisi yang benar, dia menjadi 1, 2, 8, 6, 3, dan 4. Bisa di next? Oke, selanjutnya karena ini tadi kita menggunakan kode quicksort yang dia itu mendeteksi dari bagian kanan ke kiri, maka pivot selanjutnya yang terdeteksi itu adalah angka 4. Nah, pivot angka 4 ini nanti dipindahkan lagi hingga posisinya benar dan mencapai hasil akhir 1, 2, 3, 4, 8, dan 6. Oke, next. Terjadilah lagi satu iterasi, yang dimana iterasi terakhir ini menggunakan angka 6 sebagai pivot, dan setelah dilakukan iterasi, dia akan selesai menjadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulan dari quicksort ini, dapat disimpulkan bahwa quicksort itu merupakan algoritma pengurutan yang efektif dan efisien. Dia itu bekerja dengan membagi array berdasarkan elemen pivot dan mengurutkannya secara rekursif. Quicksort juga dapat menempatkan elemen yang lebih kecil dari pivot di satu sisi dan elemen yang lebih besar di sisi lainnya. Dan itu akan mengulangi proses terus hingga seluruh array terurut. Itu dari sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.